Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Fisika Statistika kelas A akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan judul Kapasitas Panas Gas Elektron di Logam, Penyimpangan dari Hukum Duloh Petit. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Almira Zalfa, kemudian ada Darin Rosalia, ada Fredrik Oktaviana, ada Meira Aulia, ada Ninda Putri, dan terakhir ada Putri Rahayu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk pendahuluan, dalam zat padat itu terdapat dua jenis energi termal. Yang pertama itu energi vibrasi atom, dan yang kedua itu energi kinetik elektron bebas. Perubahan energi pada atom dan elektron bebas itu akan menentukan sifat termal zat padat. Sifat termal yang akan dibahas pada materi kali ini adalah kapasitas panas. Kapasitas panas gas elektron pada logam adalah besar energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas elektron bebas dalam logam sebesar 1 Kelvin pada tiap volume tetap. Menurut hukum Dulong Petit, kapasitas kalor benda padat itu sebesar 3R atau 6 kalori per mol Kelvin atau 24,93 Joule per mol Kelvin. Namun, berdasarkan nilai kapasitas kalor gas elektron dalam logam pada suhu rendah itu tidak sesuai dengan hukum Dulong Petit, di mana kapasitas kalor yang didapatkan itu bernilai lebih kecil daripada nilai referensi yaitu 3R. Sehingga hukum ini gagal menjelaskan nilai kapasitas kalor gas elektron di logam yang tidak bernilai konstan yaitu 3R. Kemudian hukum Dulong Petit. Hukum Dulong Petit sendiri itu menyatakan bahwa dalam suhu mendekati suhu ruang, panas spesifik molar dari suatu padatan itu hampir konstan atau sama dengan 3R atau 6 kalori per mol Kelvin atau 24,93 Joule per mol Kelvin. Saat padatan bervibrasi akan timbul transfer energi atau perubahan energi dari energi kinetik ke potensial maupun sebaliknya. Maka dari itu, average energi kinetik itu sama dengan average energi potensial, di mana kinetik itu kan setengah KB kali T. Nah, karena energi kinetiknya itu bergerak di 3 arah, yaitu sumbu X, Y, dan Z, jadi itu dikalikan dengan 3. Begitu pula dengan potensial. Maka totalnya itu menjadi 2 kali 3 kali setengah KB kali T. Menjadi 3 KBT. Untuk 1 mol zat padat, kita mengalikan total tadi dengan bilangan Avogadro sehingga dihasilkan 3 RT. Nah, untuk mencari kapasitas panas spesifik molar pada volume konstan, kita tinggal menurunkan terhadap T atau temperatur sehingga dihasilkan 3R. Selanjutnya yaitu penyimpangan logam pada suhu rendah. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu pada suhu tinggi, kapasitas panas logam mengikuti hukum Dulong Petit yang menyatakan bahwa kapasitas panas molar logam itu mendekati 3R. Nah, ketika suhunya rendah atau diturunkan, kapasitas panas logam turun drastis dan menyimpang dari hukum ini. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena ini tuh terjadi karena pada suhu rendah, hanya elektron-elektron di sekitar permukaan Fermi yang masih bisa tereksitasi secara termal. Nah, akibatnya itu hanya sebagian kecil dari seluruh elektron yang bisa menyumbang energi dan kapasitas panas. Untuk energi internal sistem pada suhu rendah diberikan oleh T sama dengan U0 plus P kuadrat per 6 D energi Fermi dikali konstanta Boltzmann T kuadrat, di mana U0 itu adalah energi pada suhu 0 mutlak dan faktor P kuadrat per 6 berasal dari pendekatan statistik Fermi-Dirac. Lalu, kapasitas logam dari elektron diperoleh dengan menurunkan energi terhadap suhu, di mana C elektron itu adalah DU per dt sama dengan gamma T. Nah, dari itu tuh artinya bahwa kapasitas panas elektron berbanding lurus terhadap suhu. Jadi, saat suhu makin rendah, kapasitas panas elektron juga semakin kecil dan mendekati 0 atau D mendekati 0. Begitu. Juga di sini terdapat kontribusi fonon pada suhu rendah. Selain elektron, fonon atau getaran kisi dalam logam juga menyumbang kapasitas panas. Pada suhu rendah, fonon menyumbang kapasitas panas yang mengikuti hukum kubik, seperti pada rumus yang ada di PPT. Nah, rumus itu tuh karena hanya fonon dengan energi rendah yang aktif pada suhu rendah. Kontribusinya juga kecil dan tumbuh secara kubik terhadap suhu. Dan juga terdapat total kapasitas panas logam dengan menggabungkan kontribusi dari elektron dan fonon, sehingga didapatkan CT sama dengan gamma T plus beta T kubik, di mana gamma T itu adalah kontribusi dari elektron linear terhadap suhu, dan beta T kubik itu adalah kontribusi dari fonon kubik dari suhu. Jadi, pada penyimpangan logam pada suhu rendah itu, di suhu yang sangat rendah komponen linear itu pada elektron lebih dominan, namun ketika suhu meningkat sedikit atau komponen kubik fonon mulai punya kontribusi nyata terhadap kapasitas panas total logam. Baik, selanjutnya adalah penyebab penyimpangan kapasitas panas pada logam suhu rendah. Di sini kami mengambil 2 parameter penyebab dari penyimpangan tersebut. Yang pertama itu kontribusi elektron dan yang kedua kontribusi fonon. Di mana kontribusi elektron ini
Elektron adalah partikel kuantum yang terikat prinsip eksklusi Pauli, di mana pada suhu rendah sebagian besar elektron telah terkunci di tingkat energi bawah. Hanya elektron yang berada di sekitar energi Fermi yang bisa berpindah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Keterbatasan ini menyebabkan sedikit elektron yang aktif secara termal, yang berakibat pada kapasitas panas yang jauh lebih kecil dibanding prediksi klasik, dan ketergantungan linear terhadap suhu C elektron sama dengan gamma T. Kemudian yang kedua itu ada kontribusi fonon, di mana elektron tidak sama dengan fonon, karena fonon merupakan partikel kuantum yang tidak terikat prinsip eksklusi Pauli, sehingga banyak fonon yang dapat menempati keadaan energi yang sama. Pada suhu yang sangat rendah, getaran atom hanya terjadi pada frekuensi rendah. Kondisi ini menyebabkan kapasitansi panas fonon mengikuti hukum Debye untuk suhu rendah, yaitu C fonon sama dengan beta T pangkat 3, di mana konstanta beta bergantung pada sifat elastis material dan T adalah suhu mutlak. Kemudian ada kapasitas panas total. Kapasitas panas yaitu besarnya energi yang diperlukan untuk mengubah suatu suhu unit massa tiap 1 derajat. Nah, ini tuh dirumuskan dengan C sama dengan C yang didapatkan tambah C yang kotor. Nah, C-nya itu gamma T ditambah A dikali T pangkat 3, dengan alfanya itu bisa didapatkan dari massa TH atau massa elektron yang efektif, kemudian dengan dibagi dengan massa elektron bebas sama dengan gamma observasi per gamma bebas. Nah, di sini dapat dilihat tabel logamnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas panas ada 3. Yang pertama ada suhu dan tekanan. Kapasitas panas logam bervariasi dengan suhu dan tekanan yang penting untuk simulasi yang akurat dalam proses teknologi. Kemudian ada transisi fase, yaitu logam yang mengalami transisi fase seperti dari keadaan paramagnetik ke ferromagnetik, menunjukkan anomali dalam kapasitas panasnya. Kemudian ada nanopartikel, yaitu penambahan nanopartikel fase kedua dapat meningkatkan kapasitas panas spesifik paduan meskipun aglomerasi nanopartikel dapat mengurangi efek ini. Baik, mungkin selanjutnya adalah untuk aplikasi dan pengembangannya sendiri dari hukum Dulong-Petit. Sebenarnya untuk hukum Dulong dan Petit ini mungkin disebut hampir benar hari ini karena untuk sebenarnya sebelumnya kita recap terlebih dahulu. Untuk temperatur yang tinggi atau room temperature biasanya dibilang hukum ini sebenarnya sudah tepat. Tapi ketika kita melihat lagi pada suhu yang sangat rendah, hal ini tidak terjadi. Jadi ada suatu penyimpangan sedikit. Maka dari itu hukum Dulong dan Petit ini aplikasinya ke alat-alat yang pastinya memerlukan suhu di bawah suhu ruangan, suhu yang mendekati mungkin absolute zero bisa dikatakan. Nah, secara teoritis, ada penyimpangan dari hukum Dulong-Petit sendiri, berarti pada bawah suhu rendah ini, jumlah keadaan atom yang dapat bergetar atau akan terkuantisasi dan kapasitas panasnya akan bergantung pada temperatur secara non-klasikal. Jadi sebenarnya di sini kalau menurut Einstein dan Debye, ini ada model baru, yang mana model ini juga menggunakan hukum kuantum sebagai dasarnya untuk mengembangkan dari model dari Dulong dan Petit sendiri. Maka dari itu ada peninjauan bahan pada suhu rendah, menyebabkan adanya pengembangan model tadi, memperhatikan segi kuantumnya. Nah, kalau dari model Debye dan Einstein sendiri, mungkin sebelumnya pada model Debye pada low temperature, ada suhu rendah sendiri, untuk CV yang tadinya itu 3R, menjadi eksponensial dari derajat E dibagi dengan temperatur. Nanti ini hasilnya akan mendekati 0, yang mana memang benar, karena pada suhu rendah akan mendekati 0 kapasitas panasnya. Nah, sekarang kita akan membahas aplikasinya sendiri secara praktikal. Terus apa sih sebenarnya kayak dampaknya kepada hidup kita sehari-hari? Nah, secara praktikal adanya penyimpangan ini berarti semua alat yang membutuhkan kita bisa bilang suhu yang sangat rendah pasti akan terdampak. Bahan-bahannya pasti juga akan berbeda. Maka dari ini contohnya sendiri di sini adalah MRI. MRI sendiri sebenarnya tidak langsung menerapkan prinsip ini. Namun magnet superkonduktor di dalamnya ini harus didinginkan hingga temperatur sangat rendah hingga kira-kira 4 Kelvin. Maka dari itu kalau kita ingin membuat material yang bisa bisa dibilang tetap tahan di 4 Kelvin tersebut, kita harus mencari material yang sudah dipertimbangkan kapasitas panasnya melalui hukum kuantum sendiri, yaitu menggunakan model Debye ataupun model Einstein dan bukan hukum Dulong dan Petit. Selain itu juga ada aplikasi thermal. Mungkin boleh di next. Nah, selain itu pertimbangan ini juga perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu bahan sebagai perisai thermal. Pada pemilihan bahan harus memperhatikan syarat bahwa bahan sendiri memiliki kapasitas panas dan termokonduktivitasnya rendah.
apabila ditinjau dari model kuantum dan bukan hanya ditinjau dari hukum Dulong dan Petit. Untuk hasil diskusi dari penjelasan yang sudah rekan-rekan sampaikan sebelumnya, kita merangkum bahwa kapasitas panas gas elektron di logam adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 mol gas elektron sebesar 1 derajat Kelvin. Nah, perhitungan secara klasik melalui Dulong Petit didapatkan bahwa kapasitas panas molar pada zat padat akan bernilai konstan, yaitu Cv sama dengan 3R, di mana R adalah konstanta gas ideal, bernilai 6 kalori per mol Kelvin atau 24,93 Joule per mol Kelvin. Sedangkan kapasitas panas zat gas elektron menyimpang dari hukum Dulong Petit. Secara eksperimen, pada suhu yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas panas logam jauh lebih kecil daripada nilai 3R, yaitu Pi kuadrat per 2 NaKB kali T per TF, di mana TF adalah temperatur Fermi. Nah, pada suhu yang sangat rendah atau temperatur mendekati 0 derajat Kelvin, total kapasitas panas elektron di permukaan Fermi adalah jumlah dari kontribusi elektron ditambah dengan kontribusi fonon, yaitu gamma T ditambah beta T pangkat 3. Nah, pendekatan klasik hukum Dulong Petit tidak akurat dalam menjelaskan kontribusi elektron, karena terdapat efek kuantum yang mengatur perilaku elektron dalam logam. Elektron dalam logam akan mematuhi statistik Fermi-Dirac. Hanya elektron yang memiliki energi dekat dengan energi Fermi yang dapat tereksitasi secara termal. Energi Fermi logam jauh lebih besar daripada energi termal. Akibatnya, hanya fraksi kecil elektron di dalam logam yang dapat berkontribusi pada panas. Hal ini yang menyebabkan tadi nilai kapasitas panas logam itu jauh lebih kecil daripada prediksi dari hukum Dulong Petit. Penyimpangan tersebut itu mendorong lahirnya teori statistik model Sommerfeld untuk elektron bebas dengan memperhatikan statistik Fermi-Dirac dan model Debye untuk fonon dengan memperhatikan statistik Bose-Einstein. Nah, mekanika klasik dengan hukum Dulong Petit dianggap gagal dalam menjelaskan kapasitas panas gas elektron pada zat padat, terutama pada suhu yang rendah, karena beberapa faktor, yaitu yang pertama ada karena mengabaikan prinsip eksklusi Pauli, kemudian tidak memperhatikan distribusi energi secara Fermi-Dirac, dan mengasumsikan bahwa semua elektron itu dapat menerima energi termal. Untuk next slide, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, yaitu berdasarkan pembahasan hasil dan diskusi yang didapatkan, bahwa kapasitas panas gas elektron menyimpang dari hukum Dulong Petit, di mana hukum Dulong Petit akan memprediksi kapasitas panas molar zat padat akan konstan bernilai 3R atau 6 kalori per mol Kelvin atau 24,93 Joule per mol Kelvin. Namun, pada kenyataannya, secara eksperimental, saat suhu rendah, kapasitas panas logam jauh lebih kecil dari nilai 3R. Beberapa hal yang menyebabkan penyimpangan tersebut, yaitu pengabaian prinsip eksklusi Pauli, tidak memperhatikan distribusi Fermi-Dirac, dan mengasumsikan bahwa semua elektron bebas akan menerima energi termal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.